Pukul 1:30 siang, aku sampai di rumah. Istana yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk berpulang, tapi nyatanya kini telah berubah menjadi neraka. Aku bahkan berat untuk melangkah ke dalam jika mengingat bahwa pemilik kerajaan itu telah berkhianat. Kepulanganku berbarengan dengan supir yang menjemput Fatih dari sekolah. Si sulung adalah anak kebanggaan Mas Rian. Dia pun sangat menyayangi papanya. Bagaimana jika dia tahu ayahnya punya anak dari perempuan lain? Akankah rasa sayang pada sang papa masih tetap sama? Mama, Fatih berlari memeluk tubuh ini. Sejenak, rasa sakit dan kecewa luruh bersamaan dengan pelukan yang diberikannya. Gimana sekolah hari ini, nak? Meski hati remuk redam, tapi aku tak ingin menampakkannya di hadapan Fatih. Seru, Ma. AA dapat nilai 100. Masya Allah, luar biasa anak mama. Terus belajar yang rajin ya sayang, supaya jadi anak kebanggaan papa. Iya, Ma. Oh iya, mama baru dari rumah sakit ya? Iya, nak. Mama habis menjenguk papa. Papa udah sadar belum, Ma? Alhamdulillah udah sadar, sayang. Kalau gitu, kapan Nak boleh jenguk papa? Aku terdiam sejenak. Sepertinya aku harus mengundur keinginan untuk pergi. Setidaknya aku harus mempertemukan Fatih terlebih dahulu dengan papanya. Nanti sore ya, nak. Sekarang kita makan siang dulu. Setelah itu istirahat. Baik, Ma. Akhirnya aku dan Fatih masuk ke rumah. Langkah langsung tertuju ke ruang keluarga di mana suster sedang menidurkan Talita dalam ayunan bayi. Mama sama papa mana, Sus? Tanyaku, melihat rumah sangat sepi. Ibu sama bapak udah balik, Bu. Katanya tadi, tiba-tiba ada yang telepon penting dari kampung. Beberapa kali bapak sudah nyoba nelpon ibu, tapi ponsel ibu nggak aktif. Aku lekas melirik ponsel dalam tas. Benar saja, benda pipi ini padam total. Iya, Sus, nggak apa-apa. Pandangan kini teralihkan pada bayi Talita yang tertidur begitu nyenyak. Aku mendekat dan mencium pipi gembilnya. Ada secerca rasa perih yang mengalir perlahan di dalam kalbu. Kembali bayangan kedua anak-anakku akan kehilangan papanya merambat perlahan memenuhi dada. Sampai napas ini terasa tercekat. Talita sudah minum susu, Sus. Kualihkan kesedihan dengan menanyakan perihal Talita pada suster. Sudah, Bu. Ya sudah kalau begitu. Talita biar saya bawa ke kamar. Baik, Bu. Selama Mas Rian kecelakaan, Mama dan Papa menganjurkanku menyewa tenaga pengasuh bayi. Padahal sebelumnya aku berniat merawat anakku seorang diri. Namun, karena aku pun diharuskan bolak-balik ke rumah sakit dan rumah, jadinya tak ada cara lain. Syukurnya, aku mendapatkan pengasuh yang baik dan penuh tanggung jawab. Sehingga saat meninggalkan Talita di rumah, perasaan tidak terasa cemas. Sampai di kamar, aku dengan cepat mengemas semua pakaian ke dalam koper. Setelah mempertemukan Fatih dengan Mas Rian, aku akan langsung pergi. Tepat setelah sholat asar, aku dan anak-anak juga suster langsung berangkat menuju rumah sakit. Rasanya enggan menginjakkan kembali kaki di rumah sakit ini. Tapi jika mengingat Fatih, aku merasa kasihan jika tak mempertemukannya dengan Mas Rian. Kami terus berjalan sampai di depan ruang rawatan Mas Rian. Lalu jemariku pun membuka pintu. Tampak di sana, suamiku mulai duduk dengan bersandar pada kepala ranjang yang ditinggikan.
Wajahnya sudah lebih segar. Assalamualaikum, ucapku, masih dengan sikap tenang, walau di dalam hati terasa bergemuruh hebat. Waalaikumsalam. Ya ampun, dua-dua cucu yang datang menyenguk papanya. Mari masuk. Mama mertua mengambil Talita yang terbaring di atas kereta dorong, lalu menggendongnya. Sementara ayah mertua mendekati Fatih dan mengajak si bungsu mendekati Mas Rian. Aku ikut bergabung di sofa. Dua netra memandang Mas Rian yang tampak berbicara banyak dengan si bungsu. Sekolahnya gimana? Baik ya, aku tadi dapat nilai bagus di sekolah. Alhamdulillah, anak papa sangat pintar. Selama gak ada papa di rumah, jaga adik dan mama ya. Iya pa. Emang papa kapan dibolehkan pulang? Belum tahu nak. Doakan saja semoga kesehatan papa segera membaik biar segera bisa pulang. Iya pa. Aa selalu doain papa. I love you papa. Fatih terlihat naik ke atas ranjang dan memeluk Mas Rian. Sebuah pemandangan yang membuat ulu hatiku terasa nyeri. Cepat sembuh ya pak. Aku kangen papa. Pengen banget main dan dibacakan cerita sama papa saat mau tidur. Iya sayang. Papa pasti secepatnya akan pulang. Harus sabar ya nak. Ya Allah, bagaimana jika pada akhirnya aku memutuskan untuk berpisah? Apakah anak-anakku akan terluka? Haruskah aku yang mengalah dan menanggung sendirian luka ini demi anak-anak? Saina, mama perhatikan dari tadi kamu diam terus. Ada apa? Kamu kelelahan? Wajah ini seketika menatap mama mertua. Enggak ma, Saina hanya kepikiran sama teman. Rumah tangganya sedang berada di ujung tombak. Suaminya ketahuan selingkuh dan ia tak bersedia diduakan. Dia minta pendapatku, tapi aku bingung mau menanggapinya seperti apa, Ma. Oh, itu. Seorang istri boleh kok tidak bersedia dipoligami, karena dalam agama juga dinyatakan seorang istri boleh tidak setuju dipoligami, asalnya tidak menolak atau membantah bahwa poligami itu memang ada dalam syariat. Aku menatap Mas Rian yang ternyata juga memandang ke arahku. Temanku pun seperti itu, Ma. Dia bukan menolak poligami, tapi tak mau dipoligami. Iya, itu sih pilihan. Harusnya suami yang baik itu ya jangan memaksa. Seperti mendapat sebuah jawaban baik, tapi tidak langsung tertuju pada masalah kami. Aku menatap kembali pada Mas Rian, namun lelaki itu justru mengalihkan pandangan ke arah Fatih. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting keluarga kita semua ini semoga selalu dalam lindungi Allah dan dijauhkan dari yang namanya poligamian lah. Karena tidak mudah untuk dijalani, apalagi oleh orang-orang yang tak berilmu. Aku mengaminkan dalam hati. Mama ajak Talita ke taman ya, pinta mama kemudian. Iya ma, hati-hati. Aku gak ikut ya. Iya, kamu di kamar aja, temani Rian. Mama mertua pun berpamitan dan menyuruh suster mendorong kereta bayiku keluar ruangan. Hanya berselang detik dari kepergian mama, papa mertua pun bangkit. Mau ikut eyang ke taman enggak, A? Ajaknya pada anak kami, Fatih. Fatih pun langsung mengangguk. Pa, aku ikut eyang bentar, boleh enggak? Boleh nak, hati-hati ya sayang. Iya pa. Fatih pun menuruni ranjang dan keluar bersama kakeknya. Setelah ruangan sepi dan hanya menyisakan aku serta Mas Rian, lelaki itu memanggil
agar duduk di dekatnya. Sinilah, dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Masih memendam kekecewaan teramat besar. Aku bangkit dan duduk di sebelah ranjang. Tak ingin melewatkan kesempatan. Aku harus bertanya perihal pertemuanku tadi dengan Friska. Tadi aku ketemu sama Friska. Ucapanku membuat dua netra Mas Rian membulat. Tak aku sangka kamu tega menipuku lagi, Mas. Tatapan Mas Rian tertunduk sejenak. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang kalian bercinta. Di saat kamu berjanji padaku menemuinya untuk menyelesaikan masalah, justru kau lampiaskan kembali nafsumu padanya. Aku tak menyangka seperti itu kamu selama ini, Mas. Friska menipumu. Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya bertemu. Aku mengatakan padanya ingin bercerai, tapi dia memohon agar aku tak menceraikannya dengan alasan Kayla. Haruskah aku percaya padamu? Kamu harus percaya padaku, Zaina, karena yang kukatakan ini benar. Oke, terserah kamu dan dia. Mau tidur 100 kali atau 1000 kali pun aku gak mau tahu. Sekarang yang jadi masalah, kenapa kamu menipuku lagi dengan mengatakan sudah menceraikannya, Mas? Aku ini punya hati. Kamu menipuku berulang kali. Apa kamu tidak merasa hal itu akan semakin membuatku terluka dan hilang kepercayaan? Mas Rian terdiam beberapa waktu hingga ia kembali berkata, aku serius ingin menceraikannya, tapi aku mohon beri aku waktu, Say. Beri waktu? Mas, aku gak maksa kamu untuk menceraikannya. Jika kamu memang berat untuk melakukan itu, biarkan aku yang mundur. Sebab aku tidak siap dipoligami, terlebih dengan wanita yang diam-diam merebutmu tanpa seizinku. Tolong jangan berpisah, Say. Kamu tidak lihat bagaimana Fatih sangat ingin papa dan mamanya bersatu. Lalu kamu ingin aku terus menderita dengan menerima apa yang tidak aku sanggupi, Mas. Zaina, aku hanya minta waktu, tidak akan lama. Sekarang Friska sedang berduka. Aku tidak mungkin menghilang begitu saja, sementara yang meninggal itu juga anakku. Aku memilih bergeming, hati masih menolak untuk menerima permohonannya ini. Sampai akhirnya Mas Rian mengusap tanganku dan berkata, hanya sampai Friska bangkit dari kesedihannya ini, Mas janji setelah itu kita kembali hidup normal. Tolong Say, pikirkan Fatih dan Talita. Mereka butuh kita agar mendapat kasih sayang yang sempurna. Mendengar nama kedua anak-anakku disebut, hati ini luluh. Aku yang semula sangat menolak dipoligami, kini seolah menyetujuinya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, jika bukan memikirkan anak-anak, aku sudah menolak permintaan Mas Rian ini. Namun, sungguh aku tak mampu menjalaninya. Tolong beri aku kesabaran dan jalan keluar terbaik atas semua ini. Bersambung.